Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Di sini saya akan mencoba menjawab serta menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Balkis Andries, NIT 2009148. Saya dari kelas India. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari ilmu aerodinamika dan teknik dirgantara atau teknik penerbangan. Nah, mengenai perbedaan keduanya ini mencakup dari aerodinamika dan astronautika. Aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara kerja pada pesawat di atmosfer. Kata lain dari atmosfer ini adalah udara, contohnya pada pesawat terbang, balon udara, dan lain-lainnya, yang mana masih beroperasi di udara. Sedangkan teknik dirgantara atau teknik penerbangan ini adalah ilmu yang mempelajari, meneliti serta mengembangkan mengenai masalah-masalah kerekayasaan. Biasanya ada dua masalah kerekayasaan tersebut. Yang pertama yaitu aeronautika yang sudah saya jelaskan tadi. Aeronautika ini berhubungan dengan pesawat udara yang masih beroperasi di udara atau di dalam bumi, sedangkan astronautika ini sudah berada di luar bumi seperti satelit, rudal, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada komponen-komponen pada pesawat. Yang pertama yaitu ada propeller. Propeller ini berfungsi untuk menahan pesawat agar tidak terjadi turbulence. Kemudian yang kedua ada leading edge yang mana alat untuk pendaratan. Kemudian ada right wing staff yaitu alat penjangga, kemudian ada wing yaitu berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat, kemudian ada horizontal stabilizer yang mana menjaga kestabilan pada arah longitudinal, kemudian ada vertical stabilizer yaitu untuk kestabilan pada dalam arah, kemudian ada elevator untuk mengontrol naik turunnya pesawat atau kata lainnya disebut dengan kemudian ada rudder yaitu untuk menggerakkan arah pesawat atau kata lainnya yaitu yawing, kemudian ada aileron yaitu untuk rolling pada arah pesawat, kemudian ada cockpit yaitu tempat pilot dan cockpit, kemudian ada kabin yaitu tempat bagasi, ada flight itu berhubungan untuk menambah gaya angkat, kemudian ada engine engine cooling ini untuk membantu mendinginkan pesawat, dan ada windshield yang mana terletak di jendela pilot digunakan dalam kondisi hujan di darat. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai jelaskan definisi aerodinamika. Definisi aerodinamika sendiri adalah ilmu tentang aliran udara yang mempelajari atau melewati objek pada sayap pesawat yang menghasilkan efek berupa gaya angkat pada pesawat. Kemudian yang keempat, jelaskan variabel aerodinamika. Yang pertama yaitu ada tekanan udara. Alat tekanan udara ini disebut dengan barometer. Kemudian yang kedua ada kelembapan udara atau kata lainnya humidity. Kemudian ada kekentalan udara atau kata lainnya yaitu velocity, kemudian ada kerapatan udara atau density, kemudian ada kecepatan aliran atau velocity, kemudian yang terakhir ada temperatur udara. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu jelaskan cara pengkajian ilmu aerodinamika. Nah, cara pengkajian ilmu aerodinamika ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aerodinamika eksperimental dan yang kedua ada aerodinamika komputasional. Nah, aerodinamika eksperimental atau kata lain dari eksperimental ada coba-coba, ini adalah pengkajian yang dilakukan dengan model uji laboratorium seperti terowongan angin. Misalnya dibuatkannya pesawat kecil tapi dalam bentuk nyata. Sedangkan berbeda dengan aerodinamika komputasional adalah pengkajian yang dilakukan dengan dengan model matematika, tapi melalui aplikasi. Kemudian yang keenam, jelaskan aplikasi ilmu aerodinamika. Nah, aplikasi ilmu aerodinamika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada aerodinamika pesawat udara, yaitu penerapan aerodinamika pada pengembangan pesawat, termasuk pesawat antariska yang lintas orbitnya bergeseran pada lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua ada bidang industrial atau industrial aerodinamis, misalnya penerapan pada wahana darat, laut, sistem pembangkit energi listrik, bangunan tinggi, dan panjang. Juga ada aeronomi atau pengendalian polusi udara. Kemudian
ada jelaskan perbedaan aliran udara laminar dan turbulens. Nah, aliran laminar ini adalah partikel fluida yang mengalir secara teratur dan mulus, serta aliran fluida ini tidak bergerak, di mana partikel ini tidak mengganggu satu sama lain dari partikel lainnya. Sedangkan berbeda dengan aluran turbulen, karena aluran turbulen ini adalah aliran fluida yang bergerak secara tidak teratur dan bergerak secara acak, bercampur aduk, dan membentuk pola aliran seperti pusaran air. Kemudian ada jelaskan tiga sumbu pada pesawat terbang. Nah, mengenai tiga sumbu pada pesawat terbang, di sini saya mencontohkan ada pesawat. Tiga sumbu pada pesawat terbang yaitu yang pertama ada sumbu memanjang atau longitudinal axis. Misalnya nih, pesawat. Nah, longitudinal axis ini bergerak dari dari samping sini ke sini. Jadi dia berputar seperti ini. Kemudian ada yang namanya vertical axis. Vertical axis ini misalnya seperti dia bergerak dari samping pesawat seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya lateral axis. Lateral axis ini sendiri bergerak dari depan ke belakang. Jadi lateral axis bergerak dari depan ke belakang seperti ini. Kemudian longitudinal axis bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Dan vertical axis bergerak dari samping seperti ini. Sedangkan untuk gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang sendiri ada 4, yaitu gaya thrust di bagian depan, kemudian ada gaya drag atau gaya hambat, kemudian ada gaya wake, gaya gravitasi, dan ada gaya lift, gaya angkat. Kemudian itu dan berikut ada jelaskan bagaimana pesawat bisa terbang. Nah, pesawat bisa terbang sendiri didasarkan pada 4 gaya, yaitu gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan gaya berat ke bawah. Nah, jadi pesawat memiliki gaya dorong yang dihasilkan dari engine. Jika engine yang dihasilkan lebih besar dari gaya hambat, maka akan menghasilkan gaya aerodinamik pada pesawat berupa gaya angkat. Nah, dan ketika gaya angkatnya lebih besar dari gaya gravitasi atau maka akan menghasilkan pesawat tersebut bisa terbang. Kemudian yang ke-10 jelaskan bagaimana gaya angkat bisa timbul pada suatu sayap pesawat terbang. Nah, bagaimana pesawat tersebut bisa menyebabkan gaya angkat? Aliran udara aliran udara yang melewati leading edge ini aliran udara yang melewati leading edge ini terbagi menjadi dua, yaitu upper surface dan lower surface. Nah, berdasarkan hukum kontinuitas mengatakan bahwa kedua aliran tersebut harus bertemu di trailing edge dalam waktu yang bersamaan. Karena upper surface luas penampungannya lebih besar, maka kecepatan udaranya pun kecepatan udara di upper akan lebih cepat. Sedangkan berdasarkan hukum Bernoulli mengatakan kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan udara dengan tekanannya, sehingga bagian upper bergerak sehingga bagian upper kecepatannya tinggi dan tekanannya lebih rendah. Berbeda dengan lower, karena sebaliknya lower kecepatannya lebih rendah dan tekanannya lebih tinggi. Karena tekanan lower lebih besar dibanding upper, maka timbullah gaya angkat pada pesawat tersebut. Nah, mungkin itu jawaban terakhir dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Mohon maaf atas kurangnya jawaban yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Dirgantara.